Saya Putri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah kelompok 3 buat. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu perihal latar belakang, profil lembaga, dan program yang dibuat. Yang pertama itu adalah latar belakang. Program ini dibuat berlatar belakangkan bahwa kita sama-sama tahu pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Tak memandang perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan tempat tinggal, perbedaan status sosial, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Keberhasilan suatu pembangunan di dalam sebuah bangsa itu terletak pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk dapat menciptakan sumber daya yang unggul ditempuh melalui pendidikan. Dengan pendidikan, manusia dapat menggali potensi dan memiliki pengetahuan. Namun, tak jarang banyak masalah yang hadir dari pendidikan, seperti biaya pendidikan yang mahal dan lain sebagainya. Hadir solusi-solusi dari permasalahan tersebut, seperti kita mengetahui adanya pendidikan kesetaraan. Sejak munculnya pendidikan kesetaraan di kancah pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan non-formal memiliki fungsi untuk membantu mengembangkan potensi warga belajar dengan menekankan kepada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, keaksaraan juga memiliki tujuan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan dasar bagi warga negara yang kurang beruntung, seperti mereka yang tidak merasakan pendidikan, mereka yang putus sekolah, dan mereka yang putus lanjut. Kemudian, dari hal tersebut, kelompok kami terinspirasi untuk membuat sebuah program yang kami namai dengan Travel Schooling. Travel Schooling ini merupakan program yang inovatif dari pendidikan kesetaraan. Dalam pelaksanaannya tentunya kami membutuhkan bantuan atau pendukung. Pendukung di sini adalah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Keaksaraan atau BOP Kesetaraan. BOP Kesetaraan merupakan program pemerintah yaitu berupa bantuan dana baik personalia maupun non personalia yang diberikan baik bagi warga belajar maupun bagi penyelenggara. Dengan demikian, dengan adanya bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan, besar harapan kami agar program kami dapat direalisasikan. Adapun program Travel Schooling ini merupakan program yang kami kemas secara unik, yang dimana dalam proses pembelajarannya, warga belajar akan belajar secara langsung dengan sumber belajar, yaitu contohnya di tempat-tempat yang mengedukasi dan tempat-tempat yang bersejarah yang disesuaikan dengan materi yang hendak disampaikan. Dengan adanya Travel Schooling ini, kami ingin menciptakan inovasi pembelajaran bagi pendidikan kesetaraan agar tidak monoton dan juga terkesan menyenangkan. Oleh karenanya, kami membutuhkan adanya bantuan operasional penyelenggaraan untuk program kami ini. Selanjutnya adalah profil lembaga. Program ini akan kami realisasikan di PKBM Hikmah. Adapun profil lembaga dari PKBM Hikmah adalah ini dia. PKBM Hikmah terletak di Dusun Raksabaya, RT 12, RW 04, Desa Raksabaya, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. PKBM Hikmah berdiri pada tahun 1998 dan memiliki 1 visi, 4 misi. Ketua dari PKBM Hikmah ini adalah Ibu Dewi Srimana dengan dibantu beberapa orang pengurus seperti sekretaris, bendahara, dan lain-lainnya. PKBM Hikmah ini dilengkapi dengan sarana prasarana seperti ruang belajar, ruang komputer, ruang menjahit, saung, pos, dan juga 1 unit bus pribadi. PKBM Hikmah ini memiliki 33 pengelola dan juga tutor. PKBM Hikmah juga memiliki berbagai macam prestasi, seperti diantaranya sebagai juara 1 stand Hari Aksara, juara Harapan 1 pengelolaan PKBM tingkat Provinsi Jawa Barat, juara 1 pengelolaan PKBM tingkat Kabupaten Ciamis, dan masih banyak beberapa prestasi-prestasi yang lainnya. PKBM Hikmah ini juga telah memiliki akreditasi, telah memiliki izin penyelenggaraan operasional, dan juga telah memiliki nomor lembaga. Dan yang selanjutnya adalah program yang telah kelompok 3 buat. Program yang telah kelompok 3 buat adalah Travel Schooling. Travel Schooling merupakan sebuah program pembelajaran yang sesuai dengan program pendidikan kesetaraan paket A,
yang di dalamnya terdapat pembelajaran atau mata pelajaran yang sesuai dengan paket A, seperti IPA, IPS, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan mata pelajaran lainnya. Yang di dalam prosesnya juga kami mengusahakan agar penyampaiannya terdapat pendidikan karakter yang tersirat. Travel schooling ini kami kemas secara unik, di mana warga belajar akan belajar secara outdoor dan berhubungan langsung dengan sumber belajar. Warga belajar saat belajar akan diajak ke tempat-tempat mengedukasi dan tempat-tempat bersejarah seperti museum dan lain-lain sebagainya, yang tentunya sumber belajar tersebut disesuaikan dengan materi yang hendak diajarkan. Kemudian, travel schooling ini merupakan sebuah program inovasi yang kelompok 3 buat agar menciptakan inovasi dalam pembelajaran kesetaraan agar tidak monoton, tidak membosankan. Kami mencoba untuk menerapkan pendidikan nonformal bahwa belajar tidak hanya di kelas saja, belajar dapat dilakukan dimanapun. Program travel schooling ini kami upayakan untuk menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Kemudian, setelah selesai pembelajaran akan ada sesi games dan juga sesi sharing session. Sesi game ini bertujuan untuk merefreshkan kembali warga belajar setelah proses pembelajaran. Dan sesi sharing session ini bertujuan agar adanya keterbukaan dan keberanian dari warga belajar sehingga membentuk kedekatan baik bagi warga belajar kepada pendidik maupun bagi warga belajar kepada warga belajar yang lainnya. Proses travel schooling ini, program ini kami ciptakan atau kami buat agar menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, khususnya di paket kesetaraan A. Dan dengan adanya program ini kami harapkan agar warga belajar dapat memiliki kemauan intrinsik untuk belajar karena proses belajar tersebut. Oleh sebab itu, kami membuat program travel schooling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rahayu Wahyudin. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan proposal yang telah disampaikan oleh Saudari Putri Amelia. Saya akan memaparkan beberapa poin, yaitu tujuan program, manfaat program, sasaran program, dan jadwal pelaksanaan program. Yang pertama yaitu tujuan program. Tujuan program di sini yaitu mengenai program travel schooling yang bertujuan untuk 1. Mengembangkan konsep atau iklim belajar, yaitu itu saja, sehingga membantu warga belajar untuk mau belajar tanpa membebankan kognitif warga belajar tersebut akibat sistem belajar yang membosankan. Nah, dalam hal ini tujuan dari diadakannya program travel schooling adalah untuk memberikan iklim baru terhadap warga belajar agar warga belajar dapat merasakan pengalaman baru dalam pembelajaran sehingga tidak merasa bosan. Yang kedua, agar mendukung keberhasilan belajar karena ada visual asli yang langsung dirasakan oleh warga belajar. Pada dasarnya, proses belajar dapat lebih mudah dipahami apabila ada visual asli, sebagaimana bahan contoh konkret yang dapat dilihat langsung oleh warga belajar. Dalam poin kedua ini, tujuannya bermaksud untuk memperlihatkan contoh visual kepada warga belajar sehingga warga belajar bisa melihat contoh konkret dari teori-teori yang disampaikan di kelas. Yang ketiga, adanya program baru ini diharapkan dapat menjadikan motivasi bagi PKBM lain untuk dapat terinspirasi dalam membuat program tersebut. Dan khususnya untuk PKBM Hikmah agar lebih tersoap karena adanya program baru ini. Dan diharapkan pula dengan adanya program ini, banyak peserta didik yang tertarik untuk mengikuti program kesetaraan paket A di PKBM Hikmah khususnya. Yang kedua, manfaat program. Yang diharapkan dari manfaat program travel schooling ini yaitu yang pertama, warga belajar dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian profesional karena bisa melihat langsung di lapangan tentang proses pembelajarannya. Yang kedua, warga belajar dapat mengetahui tempat bersejarah dan penting karena pada pelaksanaannya tempat disesuaikan dengan mata pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, dengan adanya program ini, sarana yang ada di PKBM Hikmah yakni bus dapat digunakan bukan hanya 1 atau 2 kali, jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang keempat, bagi PKBM, memiliki program baru dapat menunjang eksistensi dan menambah daya tarik untuk PKBM tersebut
yang dalam hal ini yaitu PKBM Hikmah. Nah, yang selanjutnya sasaran dari program travel schooling ini. Sasaran dari program ini yaitu warga belajar yang terdapat di PKBM Hikmah yang berusia 15 sampai dengan 25 tahun dengan jumlah sasaran kami yaitu 15 orang dari program kesetaraan paket A yang terdapat di PKBM Hikmah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan program. Program yang kami susun akan dilaksanakan pada hari Sabtu yaitu dengan alokasi waktu dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 13 Maret 2021. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 jam pembelajaran, 10 menit persiapan dan perjalanan 30 menit sampai 1 jam, tergantung dengan jarak waktu tempuh. Jika kegiatan ini berdampak baik untuk warga belajar, kami akan menambahkan alokasi pertemuan yaitu 11 kali pertemuan per pembelajaran menggunakan sistem pembelajaran langsung ditambah dengan aktualisasi dari setiap pembelajaran yang berupa tugas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Esa Nur Anida. Saya akan melanjutkan pemaparan isi dari proposal program travel schooling yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudari Putri dan Saudara Randy. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kurikulum atau RPP, lalu rencana anggaran biaya atau RAB, dan capaian atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program travel schooling ini. Nah, untuk RPP, saya mengambil contoh kurikulum dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, yang di dalamnya ini terdiri dari kompetensi dasar, indikator, mata pelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Adapun di sini saya hanya akan menyebutkan kompetensi dasarnya saja. Adapun indikator, mata pelajaran, dan kegiatan pembelajaran dapat teman-teman simak langsung di PPT yang ditampilkan ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama, warga belajar dapat mengidentifikasi keadaan alam atau bentuk rupa bumi di wilayah provinsi, kota, kabupaten setempatnya, serta mengetahui apa pemanfaatan keadaan alamnya untuk kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Lalu yang kedua, warga belajar dapat mengidentifikasi letak negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris dan mengetahui apa pengaruhnya terhadap kebutuhan kehidupan masyarakat, adat istiadat, serta sarana transportasi dan komunikasi. Lalu yang ketiga, warga belajar dapat mengidentifikasi keberagaman kehidupan masyarakat yang menyangkut etnis, budaya, taraf hidup, dan mata pencaharian, serta agama atau kepercayaan di lingkungan sekitar pemukimannya yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, menganalisis bentuk-bentuk rupa bumi, lokasi pemukiman penduduk, sumber mata pencaharian penduduk, dan apa kaitannya dengan pusat-pusat perdagangan, industri, dan perkembangan pembangunan di Indonesia. Lalu, yang kelima, warga belajar dapat mengidentifikasi mata pencaharian penduduk di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan industri, dan jasa, serta jenis-jenis profesi pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang ada di desa dan kota di provinsi setempat. Lalu, yang keenam, warga belajar dapat mengidentifikasi peninggalan-peninggalan kerajaan di masa lalu yang ada di daerah setempat, baik peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, maupun Islam, serta pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari, seperti upacara adat, kesenian, dan tradisi masyarakat. Untuk rencana anggaran biaya atau RAB, adapun pada komponen pertama itu biaya operasional pembelajaran, yang penggunaannya pertama kita pakai untuk membeli board marker, lalu untuk alat peraga pendidikan juga atau sebagai media pembelajaran gitu. Kita membeli peta Asia Indonesia dan bola globe yang ukuran 30 cm. Lalu membeli spidol 1 pak. Lalu juga membeli buku-buku atau modul pembelajaran yang akan menunjang pada pelaksanaan.
kita beli buku IPA, IPS, agama, bahasa Indonesia, bahasa daerah, matematika, buku kewarganegaraan, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, dan juga buku TIK, yang mana ini masing-masing membeli 15 buah untuk masing-masing individu peserta didik. Lalu membeli kertas HPS, lalu ada juga kebutuhan untuk operasional penyelenggaraan paket kesetaraan, lalu kita juga membutuhkan dana untuk transportasi tenaga pendidiknya untuk 3 orang ya. Lalu yang kedua pada biaya pendukungnya, pertama kita membutuhkan dana untuk evaluasi pembelajaran atau ujian tingkat satuannya, karena jadi pada setiap pertemuan itu kita melakukan sebuah evaluasi. Lalu yang kedua kita membutuhkan untuk penyusunan silabus atau RPP, yang ini dibuatkan 6 buah, 3 itu untuk kita masing-masing 3 orang, dan 3-nya lagi untuk pihak PKBM. Lalu yang ketiga absensi peserta didik, lalu konsumsi kegiatan rapat, dan juga untuk perjalanan. Dan untuk biaya yang lain-lainnya, yang pertama kita butuh untuk bahan sosialisasi program ini, lalu juga untuk pelaporan yang di dalamnya ada penyusunan, pengadaan, dan pengiriman proposal. Lalu untuk pengelola, sewa tempat atau gedung, untuk kebutuhan P3K, untuk belanja materai, dan untuk membeli ATK dan bahan habis pakai yang lainnya. Lalu untuk hasil atau capaian yang diharapkan pada pelaksanaan program travel schooling ini, yang pertama, dengan adanya program ini diharapkan adanya keinginan belajar dari intrinsik peserta didik, karena kegiatan belajar ini sangat seru dan tidak monoton. Lalu yang kedua, diharapkan warga belajar dapat memahami pembelajaran secara lebih mudah, karena dalam pembelajaran travel schooling ini peserta didik layaknya seperti demonstrasi, karena langsung gitu kan dengan sumber belajar. Lalu yang ketiga, diharapkan warga belajar dapat menambah kompetensi dan mendapatkan tujuan yang ingin dicapai dari program pendidikan kesetaraan ini, sehingga berguna bagi warga belajar tersebut. Lalu yang keempat, diharapkan pula dengan adanya program ini dapat memacu program-program lainnya yang lebih kreatif dan inovatif lagi, khususnya di PKBM Hikmah, dan umumnya menjadi inspirasi untuk PKBM lainnya.